Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi hadana lidinil islamil mubin wa anara lana siratal mustaqim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Jemaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Pagi yang cerah, masih dalam hari-hari Dzulqa'dah, hari bulan yang juga istimewa, yang kadang-kadang kita lupa. Bulan Dzulqa'dah ini min ashhuril hurum, satu di antara bulan-bulan yang suci, bulan-bulan yang haram, yang diharamkan terjadinya peperangan, terjadinya pertempuran, terjadinya kezaliman. Salasa mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa Rajab Mudhar, baina Sya'ban, baina Jumadai ya wa Sya'ban, dan 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab ya. Inna iddatas syuhur 'indallahi 12 syahra. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Fi kitabillah. Ketetapan ini sudah ada sejak Allah menuliskan kitabnya, Al-Quran, dan petunjuk buat umat manusia. Yauma khalaqas samawati wal ard. Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum menciptakan manusia sudah ada soal hitungan bulan ini sesungguhnya. Nah, dalam hadis dikatakan yang maksud 4 bulan berturut, 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab yang terpisah. Sedangkan bulan-bulan haji adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan 10 hari bulan Syawal. Berarti ada irisan antara bulan-bulan haram dengan bulan-bulan haji. Irisannya 2, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, ini Dzulhijjah banyak yang sedikit artinya aware, peduli, menyadari itu bulan istimewa. Tapi bulan Dzulqa'dah suka lupa. Padahal di bulan Dzulqa'dah ini juga ada anjuran yang kita harus amalkan, di antaranya memperbanyak siyamus sunnah, puasa sunnah ya, mau puasa Senin Kemis, lebih dilanjutkan, digencarkan puasa Ayyamul Bait, puasa 3 pertengahan ya, 13, 14, 15, atau puasa Nabi Daud dia amalkan di bulan ini. Tapi tetap tidak boleh puasa sebulan penuh ya, karena hanya itu di bulan Ramadan. Nah, ini bulan Dzulqa'dah jadi bulan istimewa juga sebetulnya. Kita berbuat baik, insya Allah akan dilipat gandakan. Dan keistimewaan bulan ini juga amal terbaiknya adalah umroh sebetulnya. Nabi umroh 4 kali, itu seluruhnya pada bulan Dzulqa'dah. 4 kali umroh beliau. Umroh pertama tahun ke-6 Hijriah, sudah sampai di Mekah, di daerah Hudaybiyah, kira-kira tinggal 20 km sampai ke Masjidil Haram, tertahan, tidak boleh. Akhirnya disepakati dengan sebuah perjanjian yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Nah, tahun berikutnya baru sesuai perjanjian Nabi boleh umroh. Jadi umroh yang pertama sudah pakai ihram, gagal, langsung tahalul di Hudaybiyah. Tidak ihram, tidak tawaf, tidak sa'i. Jadi hanya ihram dan tahalul. Kemudian tahun berikutnya, tahun ke-7 beliau umroh. Dan umrohnya sudah bawa jemaah yang cukup banyak ya, 5.000 orang. Tadi waktu yang pertama itu 2.000 orang yang berangkat.
perjanjian Hudaybiyah. Nah, umroh berikutnya itu 5.000 orang. Udah cukup banyak waktu itu, makanya orang-orang kafir Quraisy sedikit ketar-ketir. Ini mau umroh atau mau nyerang ini? 5.000 orang itu. Dan waktu itu buka ininya nih, namanya ittiba. Ittiba itu maksudnya pakai dot, pakai to ya tulisannya. Ittiba, bukan ittiba, bukan. Itu tulisannya pundak sebelah kanan dibuka. Itu untuk menunjukkan dulu bahwa orang-orang Islam yang disangka oleh orang kafir Quraisy lemah, ya, miskin, nggak kuat, ditunjukkan oleh Nabi, kami berotot. Jadi gitu ini tujuannya sebetulnya. Dan Nabi lari-lari kecil 3 putaran pertama, itu makanya jadi sunnah. Kalau tawaf umroh itu sunnahnya lari-lari kecil, dan ini dibuka pundak sebelah kanan. Itu dulunya sejarahnya itu. Jadi Nabi ini itu kan, kami kuat walaupun kami dari jauh, kami tetap bisa lari. Nah, itu begitu. Ya. Kemudian itu umroh tahun ke-7 jadi yang kedua. Umroh yang ketiga adalah waktu setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah Nabi itu membawa jamaah umat Islam 10.000 orang. Waktu Fathu Mekah. Nah, itu bikin ketar-ketir itu. Dan waktu tahun ke-10 tahun ke-8 itu, jadi setahun setelah umroh, Nabi tidak niat umroh. Karena niatnya menaklukkan kota Mekah. Jadi bawa senjata, nggak pakai ihram. Ini untuk menunjukkan bahwa kalau kita ke Mekah bukan maksudnya umroh atau haji, tidak perlu berihram. Ke Mekah untuk umroh dan haji, kita mesti harus berpakaian ihram. Ya, itu 10.000, makanya orang kafir Quraisy minggir-minggir semua. Setelah setahun sebelumnya 5.000 orang dibawa untuk umroh. Yang keempat umroh beliau adalah ketika beliau setelah Fathu Mekah, ya, itu tadi Fathu Mekah tadi setelah perang Hunain itu dari Ja'ranah, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah umrohnya bersamaan dengan haji. Ya, saya hanya ingin mengingatkan ini bulan baik, bulan Dzulqa'dah, jadi kita lebih tingkatkan kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan Allah akan mengijabahi semua amal ibadah dan doa-doa kita semua. Hari ini kita akan meningkat kepada masalah adab safar. Safar itu dalam Islam itu adalah sebuah perjalanan yang tidak dekat. Ya, kalau perjalanan dekat itu namanya dhihab, ya, pergi biasa. Tapi kalau safar, perjalanan yang cukup jauh. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebut sekitar 2 marhalah, atau kalau hitung farsakh itu dalam bahasa Arab 16 farsakh. Itu perkiraannya kira-kira 80 km. Ya, itu perjalanan kalau di zaman Nabi dulu itu perjalanan melewati malam. Jadi perjalanan melewati malam. Jadi semalaman, malah dia mengatakan 2 malam. Nah, itu tapi perjalanan jalan kaki. Ya, kalau jalan kaki 80 kilo bisa juga semalaman itu, ya. Nah, itu perjalanan safar. Dan safar ini kata Nabi, as-safar nisful adab. Bepergian jauh itu seperti separuh azab. Jadi orang yang melakukan perjalanan jauh itu seperti merasakan siksaan tapi separuhnya. Jadi orang yang bepergian jauh itu tidak nyaman, tidak tenang setenang kalau dia mukim di rumahnya, di tempat tinggalnya. Maka dari itu dapat kemudahan-kemudahan, dapat rukhsah, boleh menjamak sholat, ya, dapat hadiah sedekah dari Allah, mengqashar sholat. Ya, kalau menjamak itu hanya keringanan, boleh diamalkan, boleh tidak. Baik, untuk adabnya ini, itu ternyata saya baca beberapa kitab selalu mengutarakan yang nomor 1 adalah menunaikan amanah kepada ahlinya dulu. Jadi silakan dibuka Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah dalam kehidupan ini itu kepada ahlinya, kepada orang yang memang berhak menerima amanah tersebut. Wa idza hakamtum bainan nas
an tahkumu bil adl, dan kalau kalian harus menegakkan hukum di antara mereka, ya, di antara mereka dan kalian, an tahkumu, kalian sendiri dan mereka, hendaklah an tahkumu bil adl, hendaklah kalian tegakkan hukum itu dengan adil, seadil-adilnya. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah adalah zat yang terbaik dalam memberikan pelajaran kepada kalian, bahwa ini pelajaran terbaik dari Allah, tunaikan amanah maksudnya. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi para jemaah sekalian, yang pertama bagi orang yang bepergian yang harus diperhatikan itu adalah menunaikan amanah. Jadi maksudnya kalau dia punya hutang, hutangnya dilunasi dulu, sebaiknya begitu. Kalau dia punya kesalahan, punya dosa terhadap orang lain, datangi, minta maaf ya. Kalau dosa yang nggak dirasakan, sengaja nggak disengaja, seperti itu nggak jelas, ya boleh datang, boleh tidak. Ya boleh kita katakanlah mengucapkan secara umum, kalau lagi di masjid, lagi kumpul atau di mana, kita katakan mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang disengaja atau tidak. Tapi kalau kesalahan yang dia sadari, datangi orang itu. Orang yang dia merasa punya kesalahan, dia harus datangi, minta maaf pada orang itu. Ini adab orang bepergian. Tapi sebelum saya ke adab lebih jauh, saya ingin sampaikan lebih dulu, dalam Al-Quran sendiri dibahasakan safar itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan dalam rangka kita lebih mendapatkan nilai-nilai kebenaran. Jadi kita bepergian disuruh itu, fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi ini, pergilah kemana-mana, jauhlah dari tempat tinggal kalian. Itu bakal disuruh, ya, pergi kemana-mana, ya, keluar kota, keluar negeri, silahkan pergi. Fasiru fil ard, semua penjuru bumi kalau bisa kalian datangi, ya. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, dari situ kalian akan dapat menemukan sebuah pelajaran apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu yang mendustakan agama ini. Berarti perjalanan yang dianjurkan di dalam agama adalah perjalanan yang memberikan dampak pelajaran buat kita. Jadi jangan jalan-jalan kemana-mana asal jalan, jangan. Jalan-jalanlah ke tempat-tempat yang bernilai, yang memberikan pelajaran kepada kita. Termasuk misalnya jalan-jalan ke puncak, niatnya untuk memberikan pelajaran, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, melihat pemandangan yang indah, melihat air yang mengalir begitu deras, sungai-sungai yang jernih, semuanya untuk mengingatkan kita itu ada yang mengatur, itu ada yang menguasainya, itu yang mempercantiknya, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Kan begini kepada kita, la tusyaddur rihalu, jangan dipaksakan kalian mengadakan suatu perjalanan illa, ya, kecuali ila salasati masajid. Jangan paksakan kalian pergi ke suatu tempat kecuali pergi ke 3 masjid ini, 3 tempat ini. Jadi la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajid. Jangan paksakan diri sampai menabung, sampai bekerja keras, sampai banting tulang sehingga uangnya disisihkan. Dia rela hari ini mestinya makan kenyang, nggak makan kenyang supaya bisa nabung, terus begitu, karena bisa pergi ke sebuah tempat. Nah, tempat itu kata Nabi, hanya 3 tempat ini yang kita perlu bersusah payah mencapainya. 3 tempat itu adalah, yang pertama Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram, artinya pergi ke Mekah untuk umroh itu. Yang kedua, wa masjidi hada, ya, masjidku, maksudnya Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Nah, itu begitu. Tapi kalau Masjid Aqsa, hari-hari ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat masih kondisinya hadis ini perlu diamalkan, pergi ke Masjidil Aqsa sebagai masjid yang ketiga.
dan itu adalah upaya terbaik kita dalam sebuah perjalanan. Tapi ada yang berpendapat karena Masjidil Aqsa sekarang ini di bawah kekuasaan Zionis Israel, kita tidak perlu berangkat ke sana karena biaya yang kita keluarkan itu menguntungkan devisa negara Zionis Israel itu. Devisanya keuntungan. Makanya jangan pergi ke Masjidil Aqsa. Di antaranya itu adalah pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Beliau juga sudah wafat. Itu berpendapat begitu. Jadi nanti kalau sudah umat Islam menguasai kembali Masjidil Aqsa, baru mengamalkan hadis itu untuk pergi ke tempat yang ketiga. Walaupun maksudnya Nabi tempat yang ketiga ini adalah dalam rangka kita mengingat bahwa itu adalah tempat kiblat umat Islam yang pertama. Dulu Nabi dan para sahabat sholat, ya, itu waktu awal menerima perintah sholat setahun sebelum hijrah, itu termasuk di Madinah sampai pada tahun ke-2 Hijriah, itu sholatnya awal tahun kedua, ya, ada yang bilang tahun pertama, itu sholat beliau menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Jadi kalau dari Madinah menghadap ke utara tadinya. Baru turun perintah pengalihan kiblat itu di sebuah tempat. Ketika itu dulu Nabi kita sedang sholat zuhur, ya, itu di sebuah tempat seorang sahabat wanita yang bernama Ummu Bashar, yang beliau baru saja ditinggal pergi oleh anak laki-laki kesayangannya. Lalu Nabi datang bertakziah. Nah, saat Nabi bertakziah itu datang waktu zuhur itu Nabi sholatnya menghadap ke arah utara, menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Lalu turun perintah, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dia dari bunyi ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kami lihat engkau wahai Muhammad selalu menengadahkan pandanganmu ke atas seraya memohon agar kiranya arah kiblat ini dipindahkan ke kiblat yang engkau sukai, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi Nabi senangnya begitu, Ka'bah dong, Ka'bah, minta sama Allah ke arah Ka'bah. Maka hari ini kata Allah, aku kabulkan, hadapkan wajahmu, hadapkan dirimu kalau ibadah sholat ke arah Masjidil Haram. Sejak saat itu, jadi kalau dalam perintahnya itu lagi sholat nih, zuhur nih tadi, tapi sholat zuhurnya ini depannya nggak ada tembok begini, karena dulu bukan masjid, ya. Sholat lagi menghadap ke sana lah, kalau sekarang di sini lagi menghadap ke sana, lalu tiba-tiba Nabi balik, langsung ngadapnya itu 180 derajat dari tadinya ngadap ke sana, jadi langsung begini. Begitu Nabi balik, maka jemaah yang di belakang beliau terus putar ke belakang, muter. Jadi sholat itu boleh bergerak, ya, kalau untuk menyempurnakan saf dan untuk pengaturan saf yang benar. Karena kalau Nabi menghadap, dia tetap hadap-hadapan jadinya, gitu. Nggak benar jadi sholatnya hadap-hadapan. Nabi udah berputar, lalu jemaah tetap gitu. Ini kalau ada jemaah yang nggak ngerti, Nabi berputar, dia begini. Mungkin kalau nggak ngerti akhirnya jadi hadap-hadapan sama Nabi. Tapi alhamdulillah ini jemaahnya ngerti. Sahabat Nabi langsung muter ke belakang, berada di belakang Nabi. Jadi kita pun bapak-bapak kalau sholat berjamaah, ada anak kecil di sebelah kita tiba-tiba keluar, kan begitu, sering anak kecil kan keluar main ke atau apa, sebelahnya kosong, kita harus geser itu, geser ke arah tengah, nggak usah takut bergeser. Yang nggak boleh bergeser atau melangkah tanpa tujuan lebih dari 3 kali. Nah, tapi kalau kita bergeser ada tujuan, boleh. Bahkan melangkah ke depan saf kita kok jadi kosong gara-gara anak itu pergi, kita maju ke depan melangkah, nggak apa-apa, mengisi saf kosong. Karena ada disuruh wasuddul khalal, tutup saf yang kosong itu, jangan sampai dia kosong. Tapi gesernya ke tengah, Pak. Jangan sebelah sana kosong, geser ke sana, geser jauh ke imam, jangan. Gesernya ke arah tengah, ke arah imam. Itu kalau yang kosong, geser ke sini, ke tengah. Nah itu tentang arah kiblat. Jadi dulu Masjidil Aqsa itu istimewa karena arah kiblat itu dulunya ke sana. Lalu atas perintah Allah baru pindah ke Mekah. Dan di situ Nabi katakan,
dan Al-Qur'an yang menuliskannya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang namanya berbakti yang benar kepada Allah itu adalah sekedar menghadap arah ke timur dan ke selatan. Arah kiblat itu di zaman Nabi dulu kan utara dan selatan. Tapi kalimat Al-Qur'an ke arah timur dan barat. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ya, bukan soal arahnya. Yang paling penting hatinya. Kalau arah itu susah didapat, kayak kita naik pesawat, kita naik kereta, belok-belok itu, ya sudah, niatkan tujuannya arah kiblat Ka'bah. Atau kita di kapal dulu misalnya belum mana arah kompas, atau sebuah tempat asing kita nggak tahu di mana arah kiblat, sudah niat saja. Kalau sekarang sih alhamdulillah ada HP, ada apa, bisa dicari arah kiblat. Yang penting dicari dulu arah kiblat, itu begitu. Baik. Jadi safar yang utama adalah pergi ke 3 tempat tersebut. Di luar itu semuanya adalah safar-safar biasa. Dan sunnahnya tadi adalah safar yang memberikan pembelajaran, yaitu safar kemana-mana ya. Jadi kalau safar itu ada pelajarannya, boleh kita pergi. Tapi jangan sampai bersusah payah. Maaf, banyak orang-orang sekarang yang bekerja keras sampai menabung, targetnya itu bisa ke Bali misalnya, targetnya bisa ngelihat Borobudur. Apalagi Bali itu tempatnya orang Hindu, Borobudur tempatnya orang Buddha ya. Ngapain kita ke sana? Kan begitu sebetulnya. Ada lagi yang targetnya ke Eropa, jalan-jalan sekedar pengen lihat salju. Sekarang kalau pengen lihat salju Pak, nggak perlu jauh-jauh, itu ke mall di Serpong, mana lagi situ, di sini Margo City pernah ada sekali-sekali itu dibikin salju. Wah, saljuan gitu. Tapi salju bener rasanya, dingin bener sebabnya. Kita harus pakai jaket, harus udah lihat itu aja, ngapain jauh-jauh ke Eropa sana kalau cuma melihat itu. Ya, jadi jangan paksakan. Atau paksakan ke Eropa, kenapa? Mau nonton Piala Dunia misalnya. Itu juga. Nah, itu jangan memaksakan diri. Kalau ada rezeki dan memang ya sudah ke Mekah, sudah ke masjid yang 3 ini, atau paling tidak 2 ya, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, barulah boleh kemana-mana kalau ada rezeki. Itu pun kalau sudah ini tadi hak-hak terpenuhi. Nah, dalam konteks orang yang tidak punya utang, hak-hak yang dimaksud adalah dia telah memenuhi kewajibannya di kiri kanan. Tetangganya nggak ada yang kelaparan. Kalau kita pergi jauh, tetangga kita masih ada yang nggak makan, nggak boleh. Hati-hati. Orang suka pergi jauh, jalan-jalan enak-enak, tapi tetangganya masih ada yang kelaparan, itu nggak boleh. Lebih baik uangnya itu untuk disedekahkan. Jadi pengertian di sini, Allah memerintahkan kita menunaikan amanah kepada ahlinya. Bagi orang yang tidak punya utang, maksudnya adalah kepada infak dan sedekah wajib dikeluarkan dulu. Jangan sampai dia berulang-ulang pergi haji, berulang-ulang pergi umroh karena dia kaya raya, tapi tetangga di sekitarnya banyak yang kelaparan. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus sudah terpenuhi hak-hak mereka, baru mereka berangkat pergi umroh berulang-ulang. Ya. Atau ya jangan dihitung orang kayak saya. Kalau saya pergi haji berulang-ulang bukan karena duitnya banyak, bukan. Karena mendampingi jamaah, kan begitu. Jadi bukan uangnya banyak. Nah, kalau uangnya banyak harus nggak boleh ada yang kelaparan di sekitar itu. Baik, para jemaah sekalian, itu kalau saya lihat dalam kitab itu ada, saya bacakan saja yang pendek ya. Adab safar yang diminta. Yang pertama ya, tadi ya, itu tadi tunaikan amanah dulu. Yang berpergian jauh harus menunaikan amanah. Ada utang, bayar utang, ada kesalahan, minta maaf. Dan itu makanya orang yang pergi haji, orang yang mau pergi jauh itu hendaknya bikin ya semacam acara tasyakuran atau apa begitu ya. Ya kalau sebagian kita di kalangan Syafi'i ini ada yang sampai baca ratib gitu ya. Itu silakan saja, tapi tujuan utamanya adalah mengumpulkan orang tetangga yang kita tidak mungkin keliling ke semua tetangga semua, biar gampang kita bikin, kita undang mereka. Nah, karena kita ngundang mereka, jangan dianggurin gitu. Kewajiban mudif itu yang menjadi
pelayan tamu ya, untuk melayani duyuf ya, para tamu. Itu ya paling tidak ada teh sama singkongnya, itu begitu. Nah, itu mesti ada. Itu memang sunnah itu. Jadi melayani tamu nggak boleh dianggurin. Nah, mesti ada teh, kopi sama singkong misalnya. Udah ya, kalau ada yang lebih gede lagi silahkan itu. Pokoknya itu diundang orang ya, dia beritahu dia mau safar jauh, dan sekaligus dia bilang kepada yang halayak itu permohonan maaf dan minta bantu-bantu lihat-liatin keluarganya yang dia tinggalkan. Mungkin kalau dia pergi suami istri, dia tinggalin anak-anaknya misalnya. Nah, itu sunnah yang utama. Kemudian yang kedua, itu ada dalam sebuah hadis, itu adalah kita dianjurkan untuk sholat. Nah, sholat sunnah safar. Nah, sholat sunnah safar. Jadi kita minta kepada Allah agar perjalanan kita ini dimudahkan, dilancarkan. Walaupun safar itu seperti separuh disiksa, kita nggak merasakan siksa yang menyakitkan, siksa yang menderitakan, gitu kata tujuannya itu. Sholatlah. Nah, sholat kalau safar waktu berangkat itu di rumah. Tapi kalau sholat nanti waktu pulang dari safar, itu sunnahnya itu di masjid. Di masjid di mana biasa kita sholat berjamaah, itu sunnahnya begitu. Kalau enggak ya di rumah juga kita sholat sunnah setelah pulang dari tanah suci, seperti Pak sekali mau berangkat misalnya, atau dari bepergian jauh manapun. Sebetulnya itu sebelum sampai rumah dia sholat sunnah dulu di masjid 2 rakaat, baru dia ke rumah. Atau kalau dia ke rumah dulu karena repot bawa barang apa semuanya, dia sholat di rumah sebelum berangkat dan sholat sesudah tiba di rumah. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidak safar sendirian. Al-musafir dalam sebuah hadis sebutnya ar-raqib syaitanun war-raqibani syaitanani was-salasah raqbun. Orang yang bepergian jauh itu dianjurkan tidak pergi sendirian. Orang yang pergi jauh sendirian itu setan katanya. Orang yang pergi jauh berdua itu 2 setan. Berdua 2 setan. Orang yang pergi jauh bertiga baru safar yang benar. Itu begitu. Anjurannya begitu. Jadi pergi jauh-jauh itu jangan sendiri, jangan berdua. Ya. Sebisa mungkin ada bertiga. Dan ketika bertiga berlaku hadis, fa in kuntum salatah fa amiru ahadakum. Kalau kalian bertiga, angkat salah seorang di antara kalian itu jadi pemimpin. Orang safar itu ada pemimpinnya. Kalau enggak, yang satu bilang kita lewat tol, yang satu bilang enggak usah lewat tol. Nih, ngirit. Misalnya. Itu bisa berantem itu kalau enggak ada imamnya. Mesti ada. Siapa imamnya? Udah, putuskan lewat tol. Oh, putuskan tidak lewat tol misalnya. Dan seterusnya. Jadi itu yang ketiga ya. Safar itu tidak sendirian. Kemudian yang keempat. Yang keempat tadi udah saya singgung ternyata. Mencari teman safar yang baik. Nah, itu cari teman safar tadi 2, tapi yang dimaksud adalah teman safar yang baik. Ini yang keempat ini. Jadi jangan sembarang teman ya. Cari teman safar yang bisa ngingetin kita. Nah, carinya begitu kalau bisa. Ngobrol, tapi ngobrolnya yang baik. Jangan kita udah punya niat jelek, kita cari teman yang mendukung perbuatan jelek kita. Wah, itu repot itu. Jadi maksiat sama-sama nanti. Itu begitu. Yang kelima, boleh menjamak sholat. Sholat itu boleh dijamak bagi musafir, boleh dijamak. Tapi ya, mengqashar saja lebih utama. Jadi maksudnya kita sebagai musafir, sholat yang lebih utama adalah kita mengqashar. Sholat zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, sholat asar di waktu asar 2 rakaat, sholat maghrib di waktu maghrib 3 rakaat. Kita nggak bisa 1,5 ya. Sholat isya 2 rakaat di waktu isya, sholat subuh 2 rakaat di waktu subuh. Dan tidak ada sholat sunnah rawatib jadinya. Karena sholat yang zuhur aja 4 jadi 2. Kecuali rawatib sebelum subuh.
Itu tidak Nabi tinggalkan walaupun dalam keadaan musafir. Ada 2 sholat yang Nabi tidak tinggalkan walaupun beliau musafir, yaitu sholat sunnah sebelum subuh, dan yang kedua sholat qiyamul lail, yaitu witirnya. Jadi beliau kalau sholat kemana-mana tuh tetap witir, minimal 3 rakaat beliau lakukan. Ya, bisa 11 dengan qiyamul lail tahajudnya, dan itu tidak ditinggalkan beliau walaupun dalam keadaan safar. Sholat sunat rawatib yang lainnya ditinggalkan kecuali 2 sholat ini, sholat qiyamul lail dan sholat qabliyah subuh itu. Nah, tapi seandainya dia karena sibuk, ada rapat, ada ini, atau sekedar mau pergi jalan-jalan, mau kemana gitu, nanti walaupun perginya pergi tamasya juga, nggak apa-apa, boleh dikosor. Yang penting bukan perjalanan maksiat ya. Dia boleh dikosor itu, dikosor dan dijamak. Jadi dia zuhur 2 rakaat di waktu zuhur ya, dia kerjakan, dan kemudian di waktu asar tengah perjalanan waktu zuhur masuk, dia sholat di situ 2 rakaat zuhur, lalu kemudian 2 rakaat asar. Jadi boleh dijamak. Jadi kita boleh dijamak. Kalau dikosor sudah seharusnya dikosor, karena seorang musafir lebih utama sholatnya dikosor. Kata Nabi, shadaqatan tasaddaqallahu biha ala abdihi, merupakan hadiah, sedekah dari Allah buat kita hambanya. Jadi bagi orang musafir, jangan dihitung ibadah itu kayak matematik, 4 lebih baik dari 2, itu matematik. Tapi kalau ibadah yang sesuai dengan tuntunan, itu yang lebih baik. Jadi sholat kita 2 rakaat lebih baik daripada sholat 4. Kalau kita sholatnya sendirian musafir nih, sholat 4 dengan sholat 2, lebih baik sholat 2. Tapi tadi di waktu zuhur, asar di waktu asar, jangan dijamak. Tapi kalau dijamak sekedar boleh, keringanan. Jadi sekali lagi, jamak itu kebolehan, tapi kalau dikosor adalah keniscayaan, karena itu hadiah dari Allah. Nggak diambil, namanya kita kayak sombong, nggak mengambil sedekah dari Allah, seolah-olah begitu. Kecuali ada berjamaah orang mukim, kita ikut, lebih utama berjamaah, itu lain lagi. Jadi misalnya kita musafir nih, sampai dalam sebuah perjalanan di Bandung misalnya, sampai Bandung pas waktu isya kita sholat, ada jemaah sholat di masjid itu, lagi sholat berjamaah, kita ikut berjamaah lebih utama. Jangan berpikir kan sholat 2 lebih baik, dia sholat sendiri aja, nyempil 2 rakaat aja sholat sendiri, jamaah ditinggalin, itu keliru. Tetap sholat berjamaah lebih utama. Tapi juga jangan karena 2, begitu imamnya tahiyat awal dia bangun, dia salam sendiri, karena buat saya kan 2, biar aja mereka 4. Nah, itu keliru juga. Ya, ikuti imam kalau kita sholat berjamaah. Imam 4 ya kita 4, kecuali kita yang jadi imam. Ada kadang musafir jadi imam, dia lagi sholat 2 rakaat, ada orang ngikutin misalnya di belakang, ya terpaksa dia tetap sholat 2 rakaat, yang lainnya menyempurnakan. Kalau kita ngerti ada tuntunannya yang dalam fikih, kita musafir jadi imam, belakangnya makmum semua, maka kita disuruh mengatakan setelah salam, ya, akmilus shalah fa inni musafir, sempurnakanlah sholat kalian karena aku musafir. Maksudnya aku jadi sholat 2, kalian yang 4 tetap 4. Jadi suruh berdiri makmum yang belakangan itu. Tapi kalau lagi berbarengan makmum sama mukim itu, duluan mukim, ya kita harus ikut sholat mukim, ya. Baik, saya persingkat. Yang ke-6, ya, dianjurkan, yang ke-6 udah mengkosor, disebutnya belakangan ini, ya, kita mengkosor sholat, ya. Kemudian yang ke-7, wajib sholat di darat selama masih memungkinkan. Jadi jangan sholat itu di atas kendaraan, ya. Jadi jangan sholat di pesawat, sholat di kapal. Kalau masih bisa sholat di darat, sholat dulu, baru kita jalan, itu begitu. Kemudian yang ke-8, kita membaca doa keluar rumah, jangan lupa, ya. Doa keluar rumah minimal yang dibaca adalah Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata illa billah. Maaf, bismillah. Minimal ucapannya itu, dengan nama Engkau ya Allah, aku berserah diri sepenuhnya. Aku tinggalkan keluargaku,
yang aku merasa tenang karena engkaulah yang akan menjaga mereka. Dan aku berangkat dan aku juga tenang karena perjalanan ini engkau mudahkan. Jadi itu doa keluar rumah. Bahasa Indonesia juga boleh, tapi minimal yang bahasa Arab tadi. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kemudian tadi yang ke-8 ya. Yang ke-9, berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Kalau ada tetangga yang melihat kita mau pergi jauh, ya kita berpamitan dengan mereka. Nanti itu pamitan itu tadi yang bisa bikin acara. Atau kalau saat mau berangkat, nah ini ada tuntunannya. Saat mau berangkat, maka kita mengucapkan kalimat ya, astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Ya. Kita katakan itu kepada yang ditinggal. Kita ngomongnya astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya boleh bahasa Indonesia, yang artinya aku serahkan kalian kepada Allah yang tidak akan pernah menyia-nyiakan perjalanan perpisahan aku dan kalian. Jadi arti kita pisah nih sekarang, saya mau pergi jauh, kalian ditinggal, itu nggak akan sia-sia, pasti ada nilainya. Aku serahkan semuanya kalian kepada Allah yang tidak akan, karena orang yang ditinggal biasanya lebih lebih merasa kehilangan gitu daripada orang yang pergi. Orang yang pergi relatif senang gitu, nah, ada senangnya. Maka menghibur yang ditinggal, dia katakan itu, aku tinggalkan kalian tapi ada Allah, tenang saja. Itu begitu. Sementara kita yang ditinggal itu ada sunnahnya juga, mengatakan astaudiullah ya, astaudiullah ala amanatikum wa astagfirullahaladzim. Jadi yang begitu itu adalah sifatnya kita minta kepada Allah, aku mohon, atau yang lebih mudah adalah doanya zawadakallahu taqwa. Zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekali engkau dengan ketakwaan. Jadi si orang yang musafir ini semoga berbekal takwa dalam perjalanannya. Karena dalam ayat juga dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Kalimatnya astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalaka. Jadi doa orang yang mukim, yang ditinggal, kepada yang pergi jauh, kita katakan astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku serahkan kepada Allah agamamu ya, supaya engkau tetap taat di jalan Allah, maksudnya ya, wa amanataka, amanah-amanahmu ya, dan khawatima amalika, ujung dari perbuatanmu. Jadi akhir perbuatan itu biar menjadi ujung perbuatan yang baik. Atau tadi zawadakallahu taqwa ya. Kemudian berikut yang keberapa nih? Ke-7, ke-8, ke-10 ya. Ke-10 membaca doa naik kendaraan kalau bisa. Doa naik kendaraan itu begini Pak, banyak yang keliru. Doa naik kendaraan itu kita safar atau tidak safar kita baca sebetulnya. Yaitu bacaan yang singkat, begitu sudah duduk di dalam kendaraan, di mobil kah, di motor kah, di pesawat kah, di mana kita baca Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah yang memperjalankan kendaraan ini dan membuat dia berlabuh ke tujuannya. Sampai kepada tujuan maksudnya. Dan sesungguhnya Allah Tuhanku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi bacanya itu. Begitu kendaraan bergerak, baru kita baca, mobil lah jalan, pesawat lah jalan, ya kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kita tunggangi. Ya. Kita katakan begitu, Allah yang menundukkan kendaraan ini. Kita jadi bisa naik mobil itu, naik unta itu. Tadinya untanya liar mungkin, jadi jinak kan begitu. Sakhkhara lana hada
wa ma kunna lahu muqrinin, dan kita nggak punya kekuasaan untuk menundukkan kendaraan ini. Kita naik pesawat, kita nggak tahu menau, percaya sama pilot aja. Kita nggak tahu pilotnya baru, pilotnya lama, kita serahkan kan gitu. Kalau udah naik pesawat, Pak, jangan pakai lagi ininya, ini pilotnya profesional apa enggak nih? Nanya dulu, ini pilotnya baru apa enggak? Udah enggak, serahkan sudah. Kita nggak tahu, wa ma kunna muqrinin, kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Gitu begitu, ya. Tapi karena kita percaya kepada Allah tadi, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Allah yang menundukkan kendaraan ini. Lalu kalau bisa doa yang panjang, ada doa panjang itu. Kita baca, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Ya Allah, aku mohon pada Engkau dalam perjalanan ini kebaikan demi kebaikan, ketakwaan, ya, dan amal-amal perbuatan yang membuat Engkau ridho kepadaku. Itu kita bilang gitu. Ada tambahannya lagi, Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, Engkau adalah pendampingku dalam perjalanan jauh ini, yang menemani, dan Engkau adalah penjaga kepada anak istriku yang aku tinggalkan, keluargaku ini. Jadi kita yakin Allah yang jamin keluarga kita itu. Walaupun kita udah kasih bekal, tetap kan ada mendadak apa-apa, takut ada apa-apa, nah itu tetap diserahkan kepada Allah, ya. Wal khalifatu fil ahl. Allahumma, apalagi Allahumma inna natabir wa taqwa min amal matar. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Kita bilang pada ya Allah, hawwin alaina safarana hadza, mudahkan perjalanan ini, jadikan nyaman. Wa tu'anna bu'dah, dan yang jauhnya kita disuruh jadikan terasa dekat. Oh ya, sunnah ini adab juga, itu adab yang keberapa nanti kita ketemu. Disunnahkan kita kalau berjalan itu di malam hari kalau jalan safar, sunnahnya, karena di bumi itu dilipat oleh Allah. Jadi perjalanan yang jauh yang 8 hari rasanya tinggal 4 hari gitu, lebih singkat kalau mulai perjalanan di malam hari, ya, karena malam hari itu Allah melipat bumi. Itu bahasa hadis itu begitu. Jadi kita memilih jalan di malam hari, dan kalau memilih hari boleh pilih hari ini, pilih hari Kamis. Itu biasa Nabi kalau berjalan yang direncanakan memilih hari Kamis perjalanannya, karena itu adalah hari yang di tengah, di mana malaikat bergantian itu mencatat amal. Jadi kita tercatat sebagai orang yang diperhatikan Tuhan. Nah, itu begitu waktu jalan Kamis, ya. Dalam konteks safar hanya ada anjuran berjalan di hari Kamis, tidak ada larangan hari. Ada orang yang beranggapan di sana tuh, ya, di kampung istri saya itu Pak, itu sama ini di Malang itu banyak itu yang meyakini nggak boleh jalan di hari Selasa dan Sabtu, karena dianggap hari sial apa-apa gitulah. Makanya kalau saya malah kalau gitu, dulu waktu naik bis, naik kereta, udah pilihnya hari Selasa, pilihnya hari Sabtu, nggak begitu banyak gitu. Dari sana, karena orang takut berjalan, kita malah jalan gitu. Itu kita kalau bisa tuh begitu. Kayak sama orang nggak mau ngawinin anak di bulan Muharram, ya kan susah nyari gedung-gedung, lebih baik ngawinin anak di bulan Muharram cari. Kenapa? Gedung masih sepi, karena orang takut ngawinin anak di bulan Muharram itu kan gitu, ya. Ramadan juga sepi karena orang juga takut kalau bulan Ramadan, takutnya bukan apa-apa, takutnya anaknya takut kebablasan kan gitu. Padahal Nabi menikahi anaknya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib itu di bulan Ramadan. Ya, kalau orang dulu kita nih orang Betawi itu bulan Sya'ban aja nggak boleh ngawinin, karena tujuannya biar hati-hati, takut tuh anak kebablasan, honeymoon ya siang-siang juga dikerjain kan repot itu. Nah, itu begitu maksudnya, tujuannya itu bukan larangan mutlak, itu nggak ada juga larangan mutlak. Jadi safar juga gitu, nggak ada larangan hari yang mutlak, yang ada anjuran hari itu ada. Kemudian ada setelah baca naik kendaraan tadi yang ke-11, memperbanyak doa di perjalanan. Doa aja. Salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya nggak akan ditolak oleh Allah. Ya. Da'watul walidain, malah ada yang mengatakan da'watul walidah. Doa ibu yang pertama kepada anaknya itu nggak akan ditolak. Yang kedua yang disebutkan adalah da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah dakwatul musafir,
doanya orang musafir. Jadi lagi perjalanan jauh itu kita banyak-banyak berdoa, itu doa ijabah itu. Doa yang dikabulkan karena kita lagi separuh merasakan disiksa. Kemudian yang ke-12, segera pulang jika urusan sudah selesai. Yang ke-13, sholat sunnah 2 rakaat di saat setelah pulang safar. Dan yang ke-14, tapi ini urutannya banyak, ada tambah-tambah lah. Ini urutan aja yang saya ketemu keterangannya. Ini dalam kitab Adabus Safar di bab kitab Minhajul Muslim kalangan Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Saya ngambil dari situ. Nah, itu dari kitab lain mungkin bukan 14 saja, ada 15, ada 16, 17 dan semacamnya. Yang terakhir ini sunnahnya adalah makan-makan sepulang safar. Nah, itu. Jadi yang anjuran makan-makan itu pulang safar maksudnya. Dia bawa oleh-oleh atau apa gitu ya. Walaupun nggak boleh membebani, kita nggak boleh minta. Kalau dia yang menyediakan lain soal. gitu. Jadi jangan dibebani. Saya pesen ini, jangan. Nah, begitu pulang karena dia habis senang-senang juga, diundang kawan-kawannya. Masjid pulang, ayo kita makan yuk, misalnya gitu. Itu sunnah juga orang yang safar. Saya kira itu barangkali para jemaah sekalian untuk kesempatan. Kalau ada yang mau tanya 1, 2, saya persilakan.